Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Ini berkaitan dengan pasar ya, kita bicara pasar. Jadi yang pertama, saya belajar secara otodidak untuk namanya pasar karena saya tidak berasal dari sekolah yang berkaitan dengan masalah seperti itu, tapi lebih kepada feeling karena kebiasaan dan karena pengetahuan kita tentang sebuah ilmu. Yang pertama, karena saya bergerak di bidang kesehatan, maka berarti bidikan kita adalah orang yang membutuhkan hidup sehat atau orang yang sedang sakit untuk dipulihkan. Jadi orang yang ingin mempertahankan sehat. Yang kedua, orang yang sedang sakit ingin dipulihkan. Nah, kemudian produk ini pasti, setiap produk siapapun yang membuat pasti punya tujuan. Tujuan dibuatnya untuk siapa? Bidikan siapa? Dan kalau kita bicara orang sakit atau orang yang mau sehat atau orang yang menjaga kesehatan, mesti kita harus tahu dulu tipikal masyarakat, kehidupannya, pola makannya, kemudian cuaca yang ada di daerah itu harus kita pikirkan secara umum. Misalnya kita di 4 musim berbeda dengan yang 2 musim. Misalnya di daerah NTB dengan banyak bebatuan, di sana makannya banyak. Misalnya ada daerah yang makannya nasi jagung atau nasi yang dari ketela itu berbeda dengan yang dari nasi. Kemudian nasi yang dari pulau-pulau Jawa secara umum, yaitu nasi yang pulen, dengan yang daerah Sumatera yang nasinya itu bahasanya perak itu. Jadi tidak lengket, itu berbeda. Nilai kelembapannya berkurang. Jadi nasi yang daerah yang Malaysia yang pernah saya makan terus di daerah-daerah Sumatera sebagian itu nasinya tidak bisa lengket satu sama lain. Ini namanya kehilangan trust kelembabannya. Nah, kalau di Jawa nasinya lebih lembab karena dia lengket. Semakin lengket semakin lembab. Itu bahasanya seperti itu. Nah, berarti menentukan satu produk, berarti kita bidik dulu pasar yang akan kita buat. Jadi nanti ketika kita menerangkan produk itu fokus kepada pasar yang kita bidik, bukan kemudian kita melebar. Ini kadang kesalahan teman-teman itu melebar, pengen meraih semua orang, ini tidak bisa seperti itu. Satu sisi mungkin kelebihannya dengan gencaran promosi, kemudian dikasih informasi yang besar-besaran, orang akan tertarik dan mencoba. Kemudian kita mendapatkan segmen pasar yang cocok secara garis besar. Tapi resikonya bagi yang tidak cocok, karena dia tidak dibekali dengan informasi edukasinya, maka dia akan, wah ini saya nggak cocok, malah jadi begini-begini. Akhirnya nilai negatif diterapkan pada produk itu. Walaupun ada yang cocok kemudian memujinya, kemudian yang tidak cocok kemudian menghujatnya. Saya lebih kepada pola edukasi. Berarti yang pertama saya tentukan pasar dulu. Kayak misalnya ini etanutrigot, atau nanti kita rubah menjadi got milk, jadi energi. Jadi susu kambing ini, tadinya susu kambing ini adalah susu yang murni, kemudian dikasih pemanisnya itu dari madu. Jadi dikasih madu, campuran madu. Dan itu kita punya yang murni seperti itu namanya eta kuning sementara ini. Jadi warnanya kuning, itu murni susu kambing. Kemudian ketika kita coba susu itu, kemudian kita cobakan pada beberapa, kita nyoba secara pribadi, kemudian pada teman-teman, ada yang rasanya enak di perut. Karena sifat susu tetap lembab. Ini sifatnya lembab ya.
Satu catat, susu itu apapun jenisnya itu sifatnya lembab. Tinggal nilai kelembabannya tinggi atau rendah, tergantung jenisnya. Pernah kita ulas susu sapi itu paling lembab, terutama yang di daerah dingin. Nanti berbeda dengan sapi yang berada di daerah kayak sapi Brahman yang ada di India. Terus sapi yang ada di Indonesia nilai kelembabannya lebih rendah daripada sapi yang dari New Zealand. Yaitu nanti kambing yang ada di Indonesia dengan kambing yang ada di daerah Afrika atau di daerah Arab sana, yang dimana kadar airnya sedikit, tumbuh-tumbuhannya tidak sebanyak yang kita punya, itu juga berbeda kandungan daripada susunya, energinya, nilai kelembabannya itu berbeda. Nah, kita kembali lagi kepada, karena ini produksinya di Indonesia dan kita ambil dari wilayah Indonesia yang banyak mengandung pohon, maka ini nilai kelembabannya tetap ada. Nah, ketika kita minum, tanda khas dari kelembaban, ketika minum itu nek itu tanda lembab. Kalau dia perutnya lemah lagi, limpahnya lemah lagi, dan ada lendir di dalam tubuhnya, dia selain nek dia mual, itu sudah nilainya lebih lagi, dia lebih drop lagi. Kalau dia agak kuat hanya mual, hanya rasanya nek aja. Tapi kalau sudah dia lemah, banyak lendirnya, ada lembabnya, sudah nek dia mual. Dan kalau dia lembabnya lebih lagi, dia muntah. Tuh, atau mual-mual terus keringat dingin keluar. Itu tandanya. Jadi kita mengukurnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau anak secara umum anak-anak kecil itu secara umum pakai susu kambing biasa itu bisa. Tapi kita menjumpai anak-anak dengan kondisi sistem cerna yang lemah. Dan itu jumlahnya juga banyak. Tandanya malas makan anaknya. Disuruh makan susah banget. Terus tubuhnya cenderung kurus karena jarang makan. Tapi aktif gitu. Kalau tidak, dia jarang makan dan tidak aktif. Terus mudah sakit gitu. Nah, ketika kita kasih ini, dia tidak begitu doyan karena mungkin mual, nek, atau rasanya tidak di perut enggak ini. Rasanya di mulut enak mungkin, tetapi di perut dia merasa tidak nyaman, maka dia menolak. Nah, ini kita pikirkan bagaimana cara menghilangkan mual atau menghilangkan kelembapan di sini. Nah, kita trial satu persatu. Ini sudah hampir 10 tahun kalau nggak salah kita. Kemudian kita coba, kita buat susunan. Alhamdulillah banyak yang cocok anak-anak itu, yang kondisi tadi, berarti lidahnya pucat, malas makan, gampang sakit, tubuhnya cenderung dingin, mudah sakit dan sebagainya, antibodinya rendah. Nah, pakai ini cocok. Tapi kalau diminum, karena ini kita buang lembab, sifat lembab itu kan berarti mengikat, berat. Nah, lawannya berarti kering, maka kita kurangi sifat lembabnya menjadi susu itu agak lebih kering, rasanya jadi lebih hangat, lebih kering. Nah, maka sangat tidak cocok pada anak yang lidahnya merah, temperamental, makanya banyak. Itu lidahnya agak merah, itu mesti gak cocok sama ini, karena memang pasarnya bukan ini. Jadi saya membentuk pasar ini pada lidah yang anak-anak yang pucat, dan hasilnya bagus itu. Nah, persoalannya di situ ya, namanya kita membidik pasar adalah pasar seperti itu. Ya, kemudian misalnya kita mau, ini susu, oke lah, susu, kemudian saya mau campur sama owat. Nah, owat itu lebih lembab dari susu, lembab lagi dia. Coba owat itu kalau sudah dikasih air itu sudah kayak bubur. Itu namanya lembab dan berat dia, macet jenisnya berat itu. Nah, makanya owat itu cocok pada jantung koroner yang sifatnya panas, lidahnya merah, itu dia kurang unsur yang mengikat kepada air, maka owat itu ketika diminum dia bisa mengikat air, membuat tubuh lebih dingin, maka dia cocok. Tapi pada orang yang lidahnya pucat, terus ada selaput putih, coba aja kasih owat. Kalau enggak dia mual, muntah. Orang gagal ginjal dengan lidah pucat, ada selaput, terus dia rasa mual, kasih owat, itu mesti tidak mau dia. Lihat aja. Bukan jelek owatnya, bukan. Memang owat itu Allah ciptakan
untuk kondisi orang tertentu yang lambungnya panas, bukan lambungnya dingin atau limpahnya lemah. Itu seperti itu. Nah, ketika ini susu, katakanlah ini susu ya, sudah kita buat posisi dia lebih hangat, lebih kering, mualnya berkurang. Tapi begitu saya tambah OAT, buyar semua. Berarti apa? Ketika saya mau tambah OAT untuk menjadi makanan, misalnya pengganti sarapan, kita buat Nutrimilk atau OAT milk ya, OAT campur susu, campur coklat lembab juga. Maka kita harus menghilangkan, kalau ini untuk diberikan pada orang secara umum, kita harus menghilangkan nilai kelembabannya. Atau jika ini diberikan pada